Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan dua alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan dua alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja, jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan dua alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki dua alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang dua alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, dua alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki dua alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan dua alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada dua alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat.
Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996,
jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79 /Res.1.24 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Pegi untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Pegi ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Pegi besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pegi. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Pegi dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja, jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Pegi tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Pegi juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Pegi sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Pegi harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Pegi Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Pegi Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut: mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas mengarahkan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah di suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garis miring PUU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K /79/5 Romawi /1.24/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 berikut mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 titik garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis miring 5 Moli garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital dan miring 5 kali dan miring titik 12 dan miring 2024 atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan tugas miring Jima Moli garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanya, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanya. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu, dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIK garis dan garis Jimawali garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital /1 Lima Moni /12 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah di Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79 /5 Romawi /1.24 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79 Romawi /1.24 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis miring 5 kali garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanya, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanya. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu, dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Jimawali garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIK garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu, dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIK garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut: mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU-2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelantan Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital dan miring dan miring 5 Moli dan miring titik 12 dan miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan apa dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital dan miring dan miring 5 Mei dan miring titik 12 dan miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2011/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.1.24/2024 tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIK garis dan garis Jimaroni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan tugas miring Jimamoni garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU-2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79 Romawi /1.24 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu, dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIK garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut: mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Tim Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K /79 /5 Romawi /1.24 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIA garis dan tugas miring 5 Roli garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya, yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring 1 garis miring Jimamoni garis miring garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya. Dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K /79/5 Romawi /1.24.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital /9 /2024 atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.1.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIK garis dan garis Jimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/2021/Romawi 12/2016 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K /79/5 Romawi /1.24/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan frasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIA garis dan garis Jimaroni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.1.2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan frasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis 1 garis 5 garis 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanya, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanya. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.1.24/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan frasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring 1 garis miring 5 Moli garis miring plus garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmati Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.1.24/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis 1 garis 5 garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi di Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2016 mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.24/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring dan garis miring Jimawali garis miring garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warta di Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias OAC yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP/K/79/5 Romawi /1.24/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan frasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring 1 garis miring 5 kali garis miring plus garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja,
jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap Polda Jabar tak memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jika memang 2 alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan 2 alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Peggy harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan, kata Insang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan bahwa ibu kandung dari Peggy dan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya, dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya, di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya, kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini, sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongkongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat